Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya sebagai perwakilan ketua kelompok dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dengan materi pembahasan yaitu pengaruh kepemimpinan transformasional dan manajemen kontrol sistem serta budaya organisasi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Dengan dosen pengampu yaitu Imade Pradana Adiputra SE SA MSI. Selanjutnya, sini saya akan memperkenalkan identitas dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Ikada Yuda Adi Pranata, yang kedua Ketut Soekarno Yase, ketiga saya sendiri Made Aryade, yang keempat Raditya, dan terakhir yaitu Komang Nova Kirya Putra. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Di mana di bagian pendahuluan ini kelompok kami mengambil latar belakang dari isi paper tersebut yang membahas terkait pengaruh manajemen itu sendiri, yang dimana dalam pendahuluan ini kita dapat disimpulkan terkait mengenai pandemi Corona atau COVID-19 yang terjadi saat ini memiliki dampak terhadap tatanan kehidupan umat manusia, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, bahkan dalam beribadah kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi seperti saat ini, gaya kepemimpinan yang sering diterapkan oleh para pemimpin adalah gaya kepemimpinan transformasional karena lebih berkarisma serta menginspirasi bawahan mereka, mempunyai pengaruh besar, loyal terhadap perusahaan, menghormati bawahan serta dapat menjalankan visi organisasi. Konsep kepemimpinan transformasional mengintegrasikan ide-ide yang dikembangkan dalam pendekatan sifat, gaya, serta kontingensi. Nah, kaitannya dengan manajemen itu sendiri, dalam hal ini, manajemen kontrol sistem atau MC memiliki peranan dalam keberhasilan mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu, lembaga pemerintahan perlu memiliki sistem pengendalian organisasi yang baik dalam melayani kepentingan masyarakat, karena sistem pengendalian manajemen berperan dalam mengawasi kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari baik dan benar. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari yang pertama yaitu pendahuluan, masih terkait dengan bab 1 yaitu manajemen kontrol sistem atau MCS merupakan suatu subtopik yang penting dalam penelitian di bidang akuntansi manajemen. Manajemen kontrol sistem atau MCS berdasarkan sistem batasan, boundary system, sistem keyakinan, belief system, dan sistem pengendalian interaktif atau interactive control system. Dengan menerapkan manajemen ini dapat memotivasi karyawan dengan nilai-nilai dan visi misi organisasi dan memacu karyawan untuk mencari, mengeksplorasi, membuat dan melakukan usaha terlibat dalam tindakan-tindakan yang tepat dan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Sedangkan manajemen kontrol sistem berdasarkan sistem keyakinan atau belief system tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan itu sendiri. Baik, presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang kajian pustaka. Next. Teori kontingensi merupakan pemikiran pengolahan organisasi bisa berjalan dengan baik serta mudah apabila pemimpin organisasi sanggup mencermati serta memberikan solusi dalam situasi tertentu yang sedang dialami.
Prinsipnya pendekatan kontingensi atau yang dikenal dengan pendekatan situasional merupakan suatu pemikiran teknik manajemen memberikan kontribusi untuk mencapai target organisasi yang bervariasi dalam situasi ataupun lingkungan yang berbeda. Kontingensi tidak terdapat suatu sistem kontrol terbaik secara menyeluruh yang bisa diterapkan untuk semua organisasi dalam melaksanakan sistem tanpa memandang adanya keterlibatan variabel kontekstual di mana organisasi tersebut berada. Hal yang diperhatikan berdasarkan teori kontingensi dalam menilai kinerja organisasi yang tergantung pada kecocokan antara faktor-faktor kontekstual organisasi atau CADES dan Golding pada tahun 2008. Faktor kontekstual lain perlu dipertimbangkan dalam pendekatan kontingensi adalah pertama, budaya organisasi, yang kedua, karena budaya, yang ketiga, organisasi yang baik akan dianggap sebagai soft contingency variable atau GONG dan TSC tahun 2009. Next. Hipotesis. Yang pertama, pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja aparatur. Memahami peran kepemimpinan transformasional dalam pengembangan kinerja organisasi, para ahli mempertimbangkan bagaimana teori kepemimpinan ini berdampak pada aspek spesifik perilaku karyawan dan organisasi untuk membentuk hasil. Yang kedua, pengaruh manajemen kontrol sistem terhadap kinerja aparatur. Tujuan MSC pada dasarnya untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, serta penilaian. MSC pada dasarnya merupakan suatu sistem yang disusun dari komponen-komponen yang saling melengkapi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari MSC. Dalam studi MSC dibagi menjadi 4 tipe pengendalian. Yang pertama itu sistem BLIPS, yang dimana mengomunikasikan nilai-nilai inti untuk memberikan inspirasi dan motivasi karyawan untuk mencari, mengeksplorasi, menciptakan, dan melakukan usaha terkait dengan tindakan yang tepat. Yang kedua itu sistem boundary, yang dimana digunakan untuk membentuk batasan-batasan berupa aturan dan mengomunikasikannya dengan tindakan yang harus dihindari oleh karyawan. Yang ketiga itu sistem pengendalian diagnostik, yang merupakan sistem umpan balik formal yang digunakan untuk memantau hasil organisasi dan mengoreksi penyimpangan yang terjadi dari standar kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Yang keempat itu sistem pengendalian interaktif, yang dimana dalam sistem ini yang digunakan oleh manajer puncak untuk secara teratur dan secara personal melibatkan mereka sendiri dalam aktivitas pengambilan keputusan dari bawahannya. Yang ketiga itu pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja aparatur, yang dimana dapat memberikan suasana yang kondusif bagi setiap individu atau karyawan dalam suatu organisasi, karena budaya organisasi yang baik dapat memberikan arahan kepada setiap karyawan dalam meningkatkan inovasi baru. Keterampilan karena budaya organisasi menjadi petunjuk yang jelas untuk pengalokasian sumber daya perusahaan agar bersaing di masa yang akan datang. Next. Di sini saya juga akan menjelaskan metode analisis.
dalam metode analisis data ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu uji kualitas data, yang dimana ini dilakukan melalui ujian validitas dan uji reliabilitas dengan software SPSS, yang dimana uji validasi ini penelitian ini ditetapkan oleh proses pengukuran yang akurat. Instrumen dikatakan valid apabila Kasir Mayer Olkin atau KMO. Less of specially kurang lebih 0,05 menurut Ghazali tahun 2016. Kemudian uji reliabilitas menunjukkan konsistensi serta stabilitas suatu skor dari suatu instrumen pengukur. Suatu konstruk ataupun variabel dikatakan reliable bila nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,60 menurut Ghazali tahun 2016. Yang kedua itu uji asumsi klasik yang dibagi menjadi 3. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multilinearitas, yang ketiga itu uji heteroskedastistas, yang ketiga uji hipotesis, yang dimana penelitian ini melakukan satu variabel dependent serta 3 variabel independen. Maka untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan alat analisis regresi berganda. Regresi bertujuan untuk menguji pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain. Baik, sekian yang saya dapat sampaikan. Materi dari hasil pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada saya di sini. Mohon maaf. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas studi yang kelima, yaitu hasil pembahasan. Yang pertama, pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja aparatur. Individual belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena saat ini masih terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas tidak berjalan sebagai mestinya, sehingga apa yang diarahkan dari pimpinan belum terlaksana sesuai dengan keinginan. Maka diperlukan strategi yang tepat dalam kondisi dan situasi pandemi seperti sekarang ini untuk memudahkan proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, diharapkan para pemimpin memiliki terobosan inovasi dalam mendelegasikan tugas dari pimpinan kepada karyawan dengan komunikatif berkaitan dengan pencapaian target. Yang kedua, pengaruh manajemen kontrol sistem berdasarkan belief sistem terhadap kinerja aparatur. Widiner 2007 menyatakan bahwa sistem keyakinan belief system dapat memotivasi karyawan dengan nilai-nilai dan visi misi organisasi dan memacu karyawan untuk mencari, mengeksplorasi, membuat, dan melakukan usaha yang terlibat dalam tindakan-tindakan yang tepat. Belief system ini terkait visi dan misi kepada seluruh anggota organisasi. Belief system berperan terhadap kinerja aparatur. Hasil pengujian penelitian ini sesuai dengan penelitian Febrinaldi et al. Pada tahun 2016 yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan manajemen kontrol sistem berdasarkan belief system terhadap kinerja organisasi, di mana belief system menjelaskan nilai-nilai inti dari suatu organisasi.
di mana baiknya semakin baiknya belief system, maka akan baik pula kinerja dari suatu organisasi. Yang ketiga, pengaruh manajemen kontrol sistem berdasarkan boundary system terhadap kinerja aparatur. Tidak terdapat pengaruh signifikan manajemen kontrol sistem berdasarkan sistem boundary terhadap kinerja aparatur organisasi pemerintah daerah Kota Bekasi. Hal ini diduga karena karyawan atau pegawai organisasi pemerintah daerah Kota Bekasi kurang memahami batas-batasan atau hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai secara terus-menerus. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jamil dan Muhammad 2013 dan Pasaribu et al. 2017 yang menunjukkan hasil bahwa MCS berdasarkan sistem boundary tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur. Hal ini menandakan bahwa dalam organisasi penggunaan motivasi secara negatif melalui sistem boundary tidak dapat memacu pegawai atau karyawan untuk melakukan pekerjaannya yang lebih baik. Yang selanjutnya, pengaruh manajemen kontrol sistem berdasarkan diagnostik sistem terhadap kinerja aparatur. Tidak terdapat pengaruh signifikan dari manajemen kontrol sistem berdasarkan sistem diagnostik terhadap kinerja aparatur organisasi pemerintah daerah Kota Bekasi, diduga disebabkan pimpinan organisasi yang kurang memantau hasil organisasi dan mengoreksi penyimpangan yang terjadi dari standar kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Di mana menurut Simon pada tahun 2000 menjelaskan bahwa diagnostik kontrol sistem memotivasi karyawan untuk melakukan serta menyelaraskan perilaku karyawan dengan tujuan organisasi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanu Hasanah tahun 2016 di mana sistem pengendalian diagnostik tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu terkait pengaruh manajemen kontrol sistem berdasarkan interaktif sistem terhadap kinerja aparatur. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh manajemen kontrol sistem berdasarkan interaktif sistem terhadap kinerja aparatur. Manajemen kontrol sistem berdasarkan interaktif sistem tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur organisasi pemerintah daerah Kota Bekasi. Diduga disebabkan oleh ada kemungkinan karena situasi pandemi yang masih terjadi, pimpinan organisasi mengalami kendala dalam berkomunikasi secara langsung dengan para aparatur. Padahal dalam konsep ini, pimpinan dianjurkan sedemikian rupa memiliki frekuensi interaksi dengan para bawahannya. Sesuai dengan penelitian Febrinaldi et al. 2016 dan Bastian et al. 2017 yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan interaktif kontrol sistem terhadap kinerja aparatur di mana interaktif kontrol sistem merupakan proses komunikasi dua arah antara manajer dengan bawahan pada berbagai tingkat organisasi, di mana semakin baik interaktif kontrol sistem, maka akan baik pula kinerja dari suatu organisasi. Next. Tugas selanjutnya yaitu pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja aparatur. Budaya organisasi diukur dengan indikator misi, konsistensi, adaptasi, dan keterlibatan. Dari dimensi di atas diduga dimensi misi, konsistensi, adaptasi, dan keterlibatan berjalan dengan baik di organisasi pemerintah daerah Kota Bekasi dalam meningkatkan kinerja aparatur dalam organisasi.
karena memang dimensi budaya organisasi inilah yang merupakan inti organisasi yang menjadikan anggota organisasi teguh dan fokus terhadap apa yang dianggap penting oleh organisasi. Di samping itu, dimensi konsistensi akan mendorong setiap individu akan memiliki sistem dan keyakinan, nilai, serta simbol yang dapat dimengerti oleh setiap individu. Di samping itu, juga dengan budaya organisasi yang baik, membuat staf merasa diikut sertakan dalam kegiatan organisasi, sehingga membuat staf bertanggung jawab tentang tindakan yang akan dilakukannya. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan yang tidak berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.